Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini ingin mempresentasikan laporan evaluasi digital line follower dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 dari kelas Mekatro kelas D. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Farhanova Hakim, yaitu saya sendiri selaku ketua dari kelompok ini dengan NIM 0421053. Kemudian ada Fazli Akbar dengan NIM 0421057 dan Hafiz Siddiqui dengan NIM I0421067. Kemudian ada Ignatius Dagama dengan NIM 0421075 dan Jose Bruno dengan NIM I0421081. Oke, di sini adalah perbandingan desain dari robot kami, mulai dari desain yang awal, kemudian hingga realisasi robotnya. Di sini sangat terlihat jelas bahwa posisinya pun sama, hanya pada desain pada 3D tidak disertakan jumper yang digunakan pada realisasi robot. Untuk desain lebih detailnya mengenai desain 3D robot kami, bisa dilihat pada gambar di PPT. Yang pertama itu ada tampak atasnya, kemudian ada tampak dari bawahnya, di mana untuk baterainya kita simpan di bawah untuk mengurangi space atau mengganggu space yang ada di atas, seperti itu. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu desain isometrik atau home dari desain 3D kami. Kemudian ada tampak dari samping juga, dan desain kami sangat terlihat bagus dan estetik untuk segi ke bentuknya, jadi lebih simpel dan jumpernya pun tidak menabrak atau mengganggu dari part-part lainnya. Untuk realisasi robot yang kami bikin, seperti yang terlihat pada gambar, mungkin terlihat sedikit tidak sama seperti desain yang kami buat pada Fusion, karena terutama pada posisi sensor dari modul LDR itu sendiri, kami mendekatkan mereka karena codingan yang kami gunakan yaitu untuk membaca berjalan bannya ketika membaca atau menemui garis hitam. Dan untuk cara penempelannya pun kami menggunakan double form untuk membuat modul dari sensor tersebut diam di posisi tersebut. Ya, ini juga realisasi robot dari tampak depan maupun tampak belakang. Tampak belakang bisa dilihat bahwa baterai itu dari bawah, dari robot menuju ke Arduino. Next. Lalu yang selanjutnya ada tahapan proses manufaktur yang telah kita tentukan, yaitu yang pertama adalah penentuan komponen yang akan digunakan untuk merakit robot digital line follower. Lalu selanjutnya adalah pembuatan dan simulasi wiring untuk meminimalisir kesalahan saat merangkai komponen. Lalu dibuatlah desain robot line follower menggunakan Fusion 360 agar sesuai dengan ukuran komponen. Selanjutnya, setelah membeli akrilik, dilakukanlah pemotongan akrilik untuk sasis robot. Dilakukan menggunakan laser cutting untuk hasil yang presisi. Setelah komponen sudah dikumpulkan, dilanjutkan dengan fitting dan pemasangan komponen elektronik sesuai dengan desain. Lalu membuat codingan untuk mengendalikan robot dilakukan dengan aplikasi Arduino. Lalu codingan yang sudah dibuat itu diunggah ke mikrokontroler Arduino Uno untuk menjalankan program yang telah dirancang. Lalu selanjutnya adalah uji coba robot dilakukan pada lintasan untuk memastikan fungsi sesuai desain. Next.
bisa dilihat di sini wiring diagram yang telah kita rancang. Jadi dari kita adalah power itu berasal dari motor driver yang menyalurkan ke Arduino Uno, lalu Arduino Uno menyalurkan power itu ke sensor dengan sensor yang menempel pada Arduino Uno untuk pembacaan digital. Next, lalu ini adalah proses laser cutting yang telah dilakukan. Selanjutnya ini adalah proses fitting atau peletakan part dokumentasi. Yang selanjutnya setelah proses fitting atau peletakan part, jika sudah sesuai dengan desain yang kita tentukan, maka dilakukanlah assembly wiring. Nah, untuk selanjutnya yaitu proses pengaplikasian coding pada robotik. Nah, di sini ada coding-coding yang kita gunakan untuk mengatur robot kita. Next. Yang berikutnya adalah bills of materials, yang kita pakai. Material utama yang kita pakai di sini ada Arduino Uno satu buah, motor driver satu buah, untuk PC dan roda dua buah, kabel jumper 2 set, baterai lilang 18650 3,7 volt 2 buah, baterai holder 1 buah, kesi 1 buah, potosistor 2 buah, fuel 1 buah, dan kabel jack DC Arduino 1 buah. Untuk selanjutnya ada RAP aktual. Bisa dilihat di situ ada Arduino Uno yang berjumlah 1 dengan harga 75.000. Dan ada motor driver 1 buah seharga 25.000. Motor DC dan roda 2 buah dengan harga 30.000. Kabel jumper 2 set 10.000. Baterai 2 buah dengan harga 60.000. Baterai holder 1 buah 5.000. Kasih 1 buah 30.000. Fotoresistor 2 buah 24.000. Free wheel 1 buah 10.000. Kabel jack DC Arduino 1 buah 5.000 dengan total 274.000. Berikut bisa dilihat dokumentasi uji coba pada lintasan lab. Next. Nah, ini selanjutnya adalah finish lab 2 dan finish lab 3. Next. Di sebelah kiri ini ada finish lab 4 dan di sebelah kanan ada finish lab 5. Berikut tabel data waktu. Untuk lab pertama, waktu per lab 0,43 detik, 91. Total waktu 0,43 detik 91. Untuk yang kedua, 1 menit, 32 dengan total waktu 1 menit 44,23.
Yang ketiga, 1 menit, 44 dengan total waktu 2 menit 45,67. Dan untuk lab keempat 0,55,86 dengan total waktu 3 menit 41,53. Dan yang terakhir waktu per lab 0,52 menit dan dengan total waktu 4 menit 33,81. Selanjutnya yaitu analisis kegagalan pada digital line flower kami, yaitu kegagalan pertama, roda mengalami slip dan penyebabnya roda terlalu licin pada saat berjalan di lantai. Dan solusinya itu menambahkan solasi atau lakban pada ban agar ban mendapatkan grip yang lebih kuat pada lantai. Dan yang kegagalan kedua yaitu robot yang berjalan sangat lambat. Itu penyebabnya speed yang dimasukkan pada codingan Arduino terlalu rendah. Dan solusinya mengubah speed pada codingan Arduino agar robot dapat menambah kecepatan. Dan kegagalan ketiga yaitu robot keluar dari lintasan. Yaitu penyebabnya cahaya yang terang mempengaruhi sensor. Dan solusinya itu menguji pada saat malam hari. Sehingga cahaya pada sekitar lintasan lebih minim. Next. Selanjutnya itu hambatan dan evaluasi diri setiap anggota. Yang pertama, anggota yang pertama sendiri yaitu Farhan Naufal dengan hambatan kurangnya manajemen emosi dalam proses pengerjaan, dan kelebihannya yaitu tepat waktu dalam mengerjakan proyek dan solutif. Yang kedua yaitu Fazli Akbar, yaitu menunda-nunda pekerjaan, sering terlambat pada saat proses pengerjaan proyek, kurangnya ide dan tidak solutif. Untuk kelebihannya sendiri yaitu memiliki banyak waktu untuk mengevaluasi. Dan yang ketiga itu Hafiz Sadiki, yaitu manajemen waktu yang kurang sehingga pekerjaan tertunda. Kelebihannya sendiri yaitu memiliki inisiatif yang baik pada saat terjadi problem. Yang keempat, saya sendiri Ignatius Dagama sering menunda-nunda pekerjaan sehingga pekerjaan tertunda. Terlalu banyak bermain game pada saat pengerjaan. Untuk kelebihannya yaitu memiliki inisiatif dalam pembelian barang. Dan yang terakhir, Jose Bruno, hambatannya yaitu susah memahami job desk dan kurangnya ide dalam mengerjakan proyek. Dan kelebihannya sendiri yaitu memiliki banyak inisiatif, pembelian barang, dan pengerjaan laporan. Next. Selanjutnya yaitu ada realisasi jadwal pengerjaan. Untuk yang pertama itu reset cases, yaitu desain frame di tanggal 11 sama 12, desain bracket motor di tanggal 11 sama 12 juga, dan mencari komponen mekanis yaitu setelah presentasi desain yaitu di tanggal 18, 19, 20 sama 21. Dan yang kedua yaitu riset elektronis. Yang pertama ada wiring diagram yaitu di tanggal 13 sama 14. Kedua mencari komponen elektronis yaitu setelah presentasi di tanggal 18, 19, 20 sama 21. Dan yang ketiga itu desain Arduino Uno yaitu di tanggal 13 sama 14. Dan terakhir desain motor drive yaitu di tanggal 13 sama 14. Dan manufacturing yang pertama itu pemotongan akrilik yaitu setelah presentasi sama laporan detail desain dan progres yaitu di tanggal 25. Dan fitting komponen yaitu setelah presentasi dan laporan detail desain dan progres yaitu di tanggal 25 sama 26. Dan assembly frame dan wiring yaitu setelah presentasi juga dan laporan detail desain dan progres yaitu di tanggal 26, 27 sama 28. Dan yang terakhir yaitu tes robot dan pengujian pada track yaitu di tanggal 28 sama 29 sama 30.
Next. Selanjutnya ada realisasi pengerjaan. Yang pertama, Farhan Nova sebagai ketua kelompok, tugasnya bertanggung jawab atas semua pengawasan dan kelancaran pengerjaan, menentukan subjek, dan timeline, mewakili kelompok dengan dosen pengampun, mendesain robot line flower. Dan yang kedua yaitu Pak Fazli Akbar sebagai anggota, mewakili dan memilih rangkaian elektronik. Yang ketiga, Hafiza Sadiki sebagai anggota, merancang assembly komponen dan wiring, melakukan pengujian pada robot, menyusun codingan Arduino. Dan yang keempat, saya sendiri, Ignatius Dagama, selaku sebagai anggota, membeli semua komponen yang telah ditentukan, merancang assembly komponen, melakukan pengujian pada robot. Dan yang terakhir, Jose Bruno sebagai anggota, yaitu tugasnya membeli semua komponen yang telah ditentukan, membuat laporan dan PPT kelompok. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.